Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita hari ini kembali bertemu dan kembali kita melanjutkan pelajaran dengan bab yang lain. Sebelumnya Bapak tanya dulu, apakah semuanya sudah makan pagi tadi? Sudah. Terus, selanjutnya Bapak anak-anak kerapian, coba kalian berdiri sebentar. Tolong di buku. Untuk pasien ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Abdurrahman. Rahman, satu orang. Iya. Kenapa alasannya tidak hadir? Hadir izin tadi. Ya, yang lain? Dua orang. Dua. Udah, ya. Tahan dulu. Dulu kembali. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi tentang pelajaran kita, terlebih dulu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dua awal belajar. Dah, silakan kita sama-sama yang dipimpin oleh Jaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita belajar hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita tentang jujur. Nah, bab kejujuran dan keadilan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang pengertian jujur? Ada yang tahu? Sudah. Coba sebutkan pengertian jujur apa? Tentang jujur. Jujur dulu. Ada yang dapat? Yuk. Nah, jujur, perhatikan. Nih, jujur adalah berkata yang sebenarnya, tidak menambahi dan mengurangi. Nah, itu pengertian jujur. Nah, sudahkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu berperilaku jujur? Yo, sudah. Sebagian, insya Allah. Dan jujur ini ada manfaatnya, saudara. Manfaat dari jujur, lihat, loh. Manfaat dari jujur, pertama, orang itu dipercaya. Itu udah jujur toh. Yang kedua, membimbing kepada kebaikan. Ketiga, bertambah pahala. Keempat, banyak teman. Yang kelima, hidup menjadi tenang. Dan yang keenam, dekat dengan Allah. Masih ingat apa manfaat dari kita jujur? Percaya orang lain. Percaya orang lain. Membimbing kepada kebaikan. Iya, Jena. Bertambah pahala. Bertambah pahala. Tabilah. Tenang. Hidup tenang. Lanjut. Banyak teman. Ya bagus. Tepuk tangan semuanya. Yuk.
ada dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur itu membuktikan bahwa jujur itu sangat ditekankan, sangat disuruh. Ada pun kade. Nah, yakni di dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-8 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'nu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu salah satu dalil dari kita jujur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Kita orang yang beragama Islam wajib meyakini bahwa kejujuran itu membawa kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Jadi kita jangan membenci suatu kaum. Lanjut. Nah, menerapkan hidup jujur. Hidup jujur menerapkan itu artinya kita apa? Di rumah. Melaksanakan. Nah, melaksanakan baik itu di rumah, di sekolahan, atau Di masyarakat. di lingkungan rumah tangga. Nah, di masyarakat contohnya berkata jujur ketika kita dimintai keterangan. Di masyarakat, kawan-kawan jujur juga. Nah, sedangkan menerimanya dengan usahakan. Adil adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan meletakkan urusan pada tempatnya dan meletakkan urusan pada tempatnya. Tadi jujur, ini adil. Nah, adil itu orang yang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Nah, manfaat orang adil pertama membimbing kepada kebaikan. Kedua, hidup tenteram dan nyaman. Dan yang ketiga dekat dengan Allah. Empat, disukai banyak orang. Itu yang tadi masalah jujur itu berapa? 6. Sedangkan ini ada 4. Terus contoh perilaku adil di rumah. Contohnya nih, ayah memberikan duit atau uang saku kepada anak sesuai tingkat usianya. Misalnya anak sekolah SD dengan anak yang SMP itu beda. Anak SD mungkin diberi 5.000 ya lah. Sedangkan anak SMP bisa 10.000. Itu namanya adil. Bukan pengertian adil itu bukan sama-sama diberi, bukan. Nah, adil itu pinterai ada bagiannya banyak. Adil kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah Ta'ala. Nah, jujur kepada Allah Ta'ala ini kita beribadah kepada Allah. Nah, lawan diri sendiri menjaga hak-hak di diri saya mandi supaya Allah jangan. Nah, supaya itu kan gitu. Kalau di masyarakat kayak apa? Jangan anak badus. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang jujur dan adil? Ada. Silakan. Kenapa kita harus Kenapa? berperilaku jujur? Iya. Sebenarnya tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya.
yang menjawabkan kenapa kita harus berperilaku jujur? Ada? Silakan. Kamu tadi. Ayo. Ya, silakan. Karena bersikap jujur adalah sebagian dari iman. Bersikap jujur juga dapat membawa kita ke jalan yang benar. Nah, yang lain ada penerbangan. Yo. Aneh, yo. Ada. Jadi jujur itu membawa kita kepada jalan yang benar. Yang jelas orang jujur itu banyak disenangi oleh kawan. Orang jujur itu pastinya selalu mendapat kehormatan dari orang lain, menghormati orang tersebut. Nah, kemudian orang jujur kehidupannya pasti lebih berkah. Selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa akibat tidak berperilaku jujur? Nah, yuk, ada yang lain. Ada yang menyebutkan akibat orang yang tidak berperilaku jujur. Akibatnya? Yuk. Ada? Akibat orang yang tidak jujur, yang pertama, orang tersebut pasti tidak disenangi oleh kawan. Ada lagi, orang yang tidak jujur, Tidak mendapatkan pahala. nah, tidak mendapat pahala. Yang jelas orang yang tidak jujur pasti mendapat dosa. Sebelum kita akhiri, kita lihat tayangan tentang jujur. Nah, perhatikan. Tolong diperhatikan, nanti kalian buat risuman. Paling benar pakai head and shoulders. Buat risuman tentang kejujuran. Matahari langsung benar. Head and shoulders. Kalau pakai helm. Perhatikan tentang orang yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kalian buat resume nanti, kemudian kita presentasikan. Sambil dicatat, sambil ingat-ingat, nanti buat risuman tugas kalian untuk menceritakan, merisum tentang orang yang berperilaku jujur.
jujur itu berat sebenarnya. Apalagi ketemu contoh-contoh yang seperti ini. Alif, tergantung iman. Tergantung iman. Mun kada iman, nah. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau pergi buat apa jelas nih. Nah, buat apa jelas ini ya? Nggak buat apa aja sini ya? Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Bang. Ini dompetnya, Om. Tahu siapa? Belum. Tuh orang yang jujur ya. Ya. Tadinya habis unjuk seripinya. Nah. Nah, itu buah dari kejujuran. Orang yang jujur itu Anak Anda dekat dengan sukses, dan kesuksesan itu kami mengajak anak-anak membawa kita akan ke berhasilan. Intinya kita harus bersikap jujur, baik jujur kepada orang lain, diri sendiri, terlebih lagi Allah Ta'ala, jujur kepada Tuhan. Nah, apakah kita siap untuk berbuat jujur? Siap. Siap. Sebagai orang muslim kita harus siap jujur. Ya loh. Jangan lihat terus situasinya baik. Gaskon lah, boleh sikonnya hanya jujur. Ya loh. Nah. Apakah bisa sudah mengambil kesimpulan dari cerita tersebut? Silahkan kalian bentuk kelompok mengambil kesimpulan tentang jujur. Pula suatu makalah atau kesimpulan tiga-tiga, silakan berkelompok tiga-tiga. Ya, karena langsung kita berdua sikong-sikong baca hasilnya. Nah, silakan dikerjakan manfaatnya, akibatnya. Itu aja sih. Mengapa jujur? Ya, sambil ayo kerja. Bang sini depan mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi dari kelompok 1. Kami di sini akan menceritakan manfaat jujur dan tidak jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat jujur adalah 1. Dipercaya orang lain. 2. Membimbing kepada kebaikan. 3. Bertambah pahala. 4. Banyak teman. 5. Hidup tenang. 6. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat tidak jujur di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendapat dosa. 2. Tidak mempunyai teman.
3. Kak. Akibat tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mendapat dosa. 2. Tidak mempunyai teman. 3. Hidup menjadi tidak tenang. 4. Jauh dengan Allah. Akibat tidak jujur. Jangan tahu serius saja. Iya. Ikut dalam saja. Akibat tidak jujur. Tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendapat dosa. 2. Tidak mempunyai teman. 3. Hidup menjadi tidak tenang. 4. Jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak dipercaya orang lain. 6. Membimbing yang tidak baik. Itulah hasil presentasi dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jujur adalah berkata yang sebenarnya, tidak menambahi dan mengurangi. Manfaat hidup jujur. 1. Dipercaya orang lain. 2. Membimbing kepada kebaikan. 3. Bertambah pahala. 4. Banyak teman. 5. Hidup tenang. 6. Dekat dengan Allah. Akibat tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak dipercaya orang lain. 2. Membimbing kepada keburukan. 3. Bertambah dosa. 4. Dijauhi teman. 5. Hidup tidak tenang. Dan 6. Jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, demikian tadi telah kita pelajari bersama tentang salah satu sifat terpuji, yaitu jujur. Kita sudah tahu bahwa jujur ini ada mempunyai manfaat dan ada mempunyai keburukan atau mudarat. Dan tadi sudah dibacakan oleh kawan kita, teman kita tadi. Di antaranya orang yang jujur itu dipercayai kawan, ya. Terus lagi membimbing kepada kebaikan, bertambah pahala dan sebagainya. Dan orang yang tidak jujur, arti tidak jujur itu orang yang Tidak. Alhamdulillah.